Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Ya, semoga tetap sehat dan semangat. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, ya, dan juga berupa keberkahan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Baban Marfianta mau memandu acara dari awal sampai dengan akhir, tentunya dalam tema kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah dasar. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah bersedia untuk menyaksikan channel kita, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Lisa yang sudah hadir di tengah kita semua, yang nanti akan sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan biodata beliau. Nama Aprilisa Harinda, yang lebih akrab disapa Dr. Lisa. Iya, benar. Ya. Lahir di Sleman tanggal 7 April 1995, pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Kemudian sekarang masih bekerja di Klinik Jogja Medical Center, dan juga Klinik Gigi Joy Dental, dan juga Klinik UPN Veteran. Demikian biodata singkat beliau. Baik, perlu diketahui bahwa masalah gigi bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja. Nyatanya masalah gigi ini juga banyak dialami oleh anak-anak. Sejak sekolah dasar, anak-anak sebenarnya sudah mengalami masalah dengan giginya. Menurut data, 80% penyakit gigi dan mulut justru dialami oleh anak usia sekolah, dan sekitar 24% masalah ini dialami oleh anak usia 12 tahun. Masalah gigi yang sering ditemui di usia anak-anak sekolah berbeda dengan masalah gigi yang sering dialami oleh orang dewasa. Masalah pada gigi anak-anak ini umumnya muncul karena kurangnya edukasi dari orang tuanya. Beberapa masalah yang sering ditemui, ya, antara lain yaitu gigi berlubang, ya, kemudian flak dan juga sundulan, ya. Dan tentunya jika ditangani pada usia sekolah dasar akan memberikan hasil yang lebih baik daripada perawatan yang dimulai saat usia dewasa. Karena usia sekolah dasar merupakan fase pergantian dari fase gigi susu menuju gigi permanen, ya. Oke, baiklah, tidak perlu kita berlama-lama, kita bahas tuntas permasalahan ini yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Lisa, dengan tema permasalahan gigi dan mulut pada usia anak sekolah. Kepada Dr. Lisa, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, sebelumnya mungkin bersamaan dengan penjelasan saya, silahkan melihat slide yang juga ditampilkan pada layar ini, ya. Soalnya kalau tidak akan agak susah untuk mengerti. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu adalah yang pertama, jenis gigi dan fungsinya. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu secara garis besar atau secara umum memiliki 3 macam gigi. Yang pertama adalah gigi seri, kemudian ada gigi taring, dan juga gigi geraham. Di rahang atas maupun rahang bawah punya masing-masing 3 macam gigi tersebut tadi, ya. Nah, untuk masing-masing fungsi dari gigi tersebut pun juga berbeda-beda. Yang pertama untuk gigi seri, fungsinya adalah untuk menggigit dan memotong makanan. Kemudian untuk gigi taring, fungsinya adalah untuk mengoyak dan menyobek makanan. Sementara untuk gigi geraham berfungsi untuk melumatkan dan menggiling makanan. Nah, untuk bentuk dan posisi giginya itu kira-kira di mana aja bisa dilihat pada slide yang terpampang. Oke. Pembahasan yang kedua adalah mengenai periode tumbuh gigi.
Jadi yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwasanya manusia itu punya 2 periode gigi, yaitu ada gigi susu atau gigi sulung atau gigi desidui. Kemudian periode yang selanjutnya adalah gigi permanen atau gigi dewasa. Gigi susu itu adalah gigi-gigi yang akan mulai tumbuh pada rahang manusia pada saat manusia itu berusia kurang lebih 6,5 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian gigi susu tersebut akan satu persatu tanggal atau lepas secara bergantian dan digantikan oleh gigi permanen yang juga akan tumbuh satu persatu secara bergantian juga. Kemudian untuk urutan gigi permanen mana saja yang akan tumbuh dan kapan waktunya bisa kalian lihat pada slide ya, karena cukup banyak urutannya seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bersama adalah kalau misalnya gigi susu kalian yang rusak, mungkin kalian tidak perlu terlalu khawatir karena pada akhirnya gigi tersebut akan digantikan oleh gigi permanen. Akan tetapi ketika gigi yang rusak itu adalah gigi permanen, nah kalian harus berhati-hati tuh karena gigi tersebut akan bertahan di dalam rahang kalian sampai dengan kalian tua nanti dan tidak akan digantikan lagi. Seperti itu ya. Nah, gigi permanen tersebut yang akan pertama kali muncul itu adalah gigi permanen Graham yang akan mulai muncul kurang lebih sekitar usia 6 tahun. Kemudian gigi terakhir yang akan muncul itu adalah gigi Graham kecil yang akan muncul kurang lebih sekitar usia 12 sampai 13 tahun. Seperti itu. Nah, jadi pada saat usia tersebut memang harus benar-benar berhati-hati dan juga menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan lebih ekstra lagi, karena kalau misalnya yang rusak itu gigi permanen, gigi tersebut sudah tidak digantikan lagi dengan gigi lainnya, seperti itu. Kemudian kalau misal kalian bingung untuk membedakan mana gigi yang permanen dan mana gigi yang masih gigi susu, kalian bisa segera ke dokter gigi terdekat untuk meminta bantuan beliau-beliau untuk dicek seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagian-bagian gigi. Secara umum, gigi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mahkota gigi dan akar gigi. Mahkota gigi itu adalah bagian gigi yang tampak secara kasat mata pada rahang kalian. Sementara akar gigi adalah bagian gigi yang terpendam di dalam tulang rahang dan tertutup oleh gusi. Jadi seharusnya akar gigi tidak terlihat. Kemudian gigi juga tersusun atas beberapa lapis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah lapisan email, kemudian di dalamnya ada dentin, kemudian di dalamnya ada pulpa. Email merupakan lapisan terluar yang melindungi mahkota gigi dan juga merupakan lapisan paling kuat dari tubuh manusia. Jadi lapisan email itu merupakan lapisan yang bahkan lebih kuat dari tulang kalian. Kemudian ada dentin, merupakan lapisan yang berongga-rongga di dalam gigi kita yang menyusun dari mahkota sampai ke akar. Kemudian ada juga pulpa. Nah, di dalam pulpa ini terdapat syaraf dan juga pembuluh darah yang berfungsi untuk mempersyarafi serta menyuplai nutrisi-nutrisi dari tubuh kita ke gigi tersebut. Selain itu, ada juga gusi dan tulang rahang yang bukan merupakan bagian dari gigi, tapi merupakan bagian-bagian dari rahang kita yang juga perlu kita ketahui bersama. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Bamban, bahwasanya untuk usia SD atau sekolah dasar, kasus-kasus atau penyakit gigi yang paling sering diderita anak-anak itu adalah lubang gigi atau karies, dan juga radang gusi yang disebabkan oleh plak dan kalkulus atau karang gigi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses terjadinya lubang gigi atau karies gigi. Jadi supaya kalian semua nanti bisa mengetahui bagaimana cara mencegahnya. Lubang gigi dimulai dari gigi yang dilekati oleh makanan yang lengket seperti mungkin permen atau coklat yang susah untuk dibersihkan. Kemudian makanan-makanan yang sifatnya lengket dan manis tersebut
juga sebenarnya selain manusia juga bakteri juga suka oleh makanan-makanan tersebut, sehingga bakteri akan cenderung berada atau menempel pada makanan tersebut dan menetap di daerah tersebut. Kemudian apabila makanan-makanan tersebut tidak segera dibersihkan pada permukaan gigi, maka bakteri-bakteri yang berada di dalam makanan tersebut akan berkembang biak. Dia akan melahirkan cucu-cucu dan cicit-cicitnya dan membuat suatu koloni. Nah, koloni bakteri tersebut juga lama-kelamaan dia akan menghasilkan kotoran yang sifatnya cenderung asam. Nah, asam inilah yang dapat melarutkan permukaan gigi, termasuk juga email gigi yang bahkan kekuatannya lebih kuat daripada tulang kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya permukaan gigi atau lapisan-lapisan dari gigi itu makin ke dalam, maka dia sifatnya semakin lunak. Sehingga apabila bakteri telah berhasil menembus permukaan pertama dari gigi kita, yaitu email, maka untuk menembus sampai ke dentin dan juga ke pulpa itu justru lebih mudah lagi. Sehingga karakteristik dari lubang gigi tersebut biasanya adalah kecil di permukaan tetapi besar di dalamnya. Oleh sebab itu, apabila kalian menemui ada lubang atau ada warna kehitaman pada permukaan gigi kalian, langsung ke dokter gigi ya, karena bisa jadi lubang yang tampaknya kecil tersebut di dalamnya sebenarnya sudah berongga dan menjadi besar. Apabila lubang gigi baru mencapai permukaan email, maka biasanya tidak terasa apa-apa. Sementara kalau dia sudah mulai mencapai kedalaman dentin, biasanya akan terasa agak ngilu saat minum minuman dingin, atau terkena angin atau udara pernafasan. Sementara kalau lubang gigi telah berhasil menembus sampai kedalaman pulpa, maka akan terasa sakit saat makan makanan manis. Kemudian apabila lubang gigi terus berlanjut dan sampai mencapai kedalaman pulpa hingga meluas pada seluruh bagian pulpa, maka gejala yang terjadi adalah sakit berdenyut yang biasanya tidak dipicu oleh hal-hal apapun. Jadi biasanya kalian tidak sedang makan, tidak sedang minum, dan bahkan tidak sedang ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada sakit yang nyut-nyutan seperti itu. Nah, itu harus berhati-hati karena sebenarnya itu adalah tanda-tanda giginya kemungkinan lubangnya sudah mencapai kedalaman pulpa. Perlu diketahui juga bahwasanya semakin dalam lubang gigi tersebut, maka perawatannya juga akan semakin rumit. Jadi sangat penting sekali menyadari apabila ada lubang gigi pada gigi kalian, maka segeralah ke dokter gigi. Jangan ditunda-tunda sampai menunggu gigi tersebut menimbulkan gejala. Karena apabila lubang giginya itu sudah mencapai pulpa, maka perawatannya akan cukup rumit dan memakan biaya yang lumayan mahal juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga gigi tersebut apabila kerusakannya sudah sangat parah dan tidak bisa diselamatkan, maka harus dicabut. Meskipun gigi yang sudah dicabut itu bisa digantikan dengan gigi palsu, tapi jangan senang dulu, karena senyaman-nyamannya gigi palsu itu tidak senyaman gigi asli kita semua. Jadi sudah jelas ya tentang proses pembentukan karies atau lubang gigi. Sekarang kita beralih ke proses pembentukan plak dan terjadinya radang gusi. Hampir mirip dengan proses terjadinya karies, proses pembentukan plak itu juga dimulai dari makanan-makanan yang menempel pada permukaan gigi tapi tidak dibersihkan dengan baik. Sehingga makanan tersebut akan menempel pada permukaan gigi dan lama-kelamaan akan mengendap karena adanya kalsium dan fosfor yang ada di dalam air liur kita. Endapan tersebut akan menyebabkan terjadinya karang gigi yang sifatnya keras dan lama-kelamaan akan semakin banyak dan semakin banyak. Nah, karang gigi ini selain merupakan lapisan yang mengotori gigi dan juga sifatnya keras, dia juga merupakan rumah bagi segudang bakteri. Bakteri ini pun juga lama-kelamaan dia akan berkembang biak di dalam karang gigi tersebut dan menghasilkan berbagai macam zat beracun atau toksik yang nantinya dapat menyebabkan peradangan pada gusi. Apabila karang gigi tidak segera dibersihkan, maka gusi akan terus meradang dan bahkan tidak hanya gusinya yang meradang, tulang gigi yang ada di bawah gusi juga dapat rusak dan tulangnya akan menurun, sehingga efek paling menakutkan
adalah gigi tersebut dapat goyang dengan sendirinya padahal tidak ada lubang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 5 langkah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama adalah menghindari makanan manis dan lengket. Contohnya adalah es krim, kue, kemudian ada permen dan coklat. Nah, sebenarnya makanan-makanan ini bukannya tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Boleh-boleh saja mengonsumsi makanan-makanan ini karena kan memang enak ya rasanya. Akan tetapi jangan lupa setelah makan makanan tersebut dipastikan kalian membersihkan gigi kalian baik dengan gosok gigi ataupun kalau misalnya susah melakukan gosok gigi, misal kalian baru di luar tuh, baru pergi sama ayah dan ibu kalian. Nah, kalian bisa mengakalinya dengan cara kedua, yaitu kumur-kumur dengan air putih sebanyak mungkin supaya tidak ada sama sekali makanan yang lengket tersebut yang menempel pada gigi kalian. Nah, kemudian makanan apakah yang sebaiknya dikonsumsi banyak-banyak untuk menjaga kesehatan gigi? Makanan-makanan tersebut adalah makanan-makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur. Kemudian tips yang kedua juga jangan lupa kumur-kumur air putih setelah makan yang banyak apabila kalian tidak mungkin untuk menyikat gigi pada saat tersebut. Langkah kedua adalah menggunakan pasta gigi berfluoride dan sikat gigi dengan ukuran yang sesuai. Dalam hal ini, kalian tidak perlu khawatir karena hampir semua pasta gigi yang dijual di pasaran atau di toko-toko itu pasti sudah mengandung fluoride dengan kadar yang cukup dan aman. Fluoride itu sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya gigi berlubang dengan cara membunuh bakteri-bakteri yang menempel pada permukaan gigi serta meremineralisasi permukaan gigi yang sudah terlanjur rusak, tapi kerusakannya yang baru tahap awal ya. Kalau misalnya rusaknya sudah dengan jelas terbentuk lubang gigi, maka tidak dapat ditolong dengan tindakan ini lagi, melainkan kalian harus ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan gigi, baik itu berupa tambal gigi ataupun perawatan saluran akar. Yang selanjutnya adalah memilih sikat gigi dengan ukuran yang sesuai. Jadi sebenarnya apabila kalian menginginkan sikat gigi dengan bentuk atau warna yang bermacam-macam, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah pastikan kepala sikatnya atau bagian sikat yang ada bulu-bulunya itu ukurannya sekecil mungkin supaya dapat menjangkau seluruh permukaan gigi kalian, bahkan sampai ke ujung yang paling dalam yang mungkin susah dijangkau oleh sikat gigi yang ukurannya besar. Pastikan juga apabila kalian mungkin sekarang masih kelas 1 atau 2 yang mana rahangnya masih kecil ukurannya, jangan dibiasakan untuk memakai sikat gigi orang dewasa. Bukan apa-apa, karena takutnya ukuran sikat yang terlalu besar itu dia tidak dapat menjangkau permukaan atau daerah gigi yang paling dalam. Nah, ini nih, saya pegang contoh sikat kebetulan. Pastikan kepala sikatnya ini ukurannya sekecil mungkin supaya dapat menjangkau gigi kalian yang paling dalam. Sementara kalau untuk gagang sikatnya, kalian dapat sesuka hati kalian memilih gagang sikat yang mana saja. Langkah ketiga adalah memperhatikan waktu menyikat gigi. Nah, kapankah waktu menyikat gigi yang paling tepat? Yang pertama adalah pagi hari, yang kedua adalah setelah makan, dan yang ketiga adalah malam sebelum tidur. Jadi dipastikan ya, malam hari itu kalian jangan minum susu dulu, tapi terus habis itu tidur. Tapi pastikan kalian minum susu boleh, tapi habis itu sikat gigi dan barulah tidur. Langkah yang keempat adalah menyikat gigi dengan benar dan teliti. Oke, seperti yang sudah kita semua lihat pada slide, ada beberapa tahap dalam menyikat gigi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah siapkan sikat gigi dan pasta gigi kalian. Letakkan pasta gigi pada permukaan bulu sikat gigi, cukup sebesar biji jagung saja, jadi tidak usah terlalu banyak. Kemudian, mulai dengan menyikat pada permukaan kunyah gigi. Pastikan kalian menyikat semua permukaan kunyah gigi dari depan hingga belakang. Seperti ini, dengan gerakan ke depan dan ke belakang. Dan lakukan dengan teliti. Untuk setiap sisi gigi, bisa kalian lakukan gerakan maju ke depan dan ke belakang ini kurang lebih sekitar 10-20 kali.
Dan pastikan juga kalian tidak menyikat gigi kalian dengan terlalu keras, karena justru tekanan dari permukaan sikat yang terlalu keras itu bisa menyebabkan permukaan gigi kalian menjadi aus dan kasar. Jadi pelan-pelan aja, tapi yang pasti pastikan detail dan teliti. Selanjutnya adalah menyikat permukaan gigi kalian yang menghadap ke pipi dan juga mulut. Sikat dengan gerakan naik dan turun dari arah gusi menuju ke gigi, sehingga bisa dengan jargon merah putih, yaitu merah dari gusi dan putih ke gigi. Dan juga lakukan gerakan ini selama 10-20 kali berulang. Pastikan telah mencapai seluruh permukaan gigi kalian ya, baik di gigi yang depan, gigi yang belakang maksud saya, kemudian juga gigi yang depan. Kemudian selain gerakan yang naik turun ini tadi, juga lakukan gerakan membulat kecil-kecil seperti ini. Fungsinya adalah membersihkan seluruh permukaan gigi, terutama celah-celah antara gusi dan gigi, yang mana bagian tersebut cukup sering ditempeli oleh karang gigi. Kemudian lakukan gerakan menyikat gigi pada permukaan gigi kalian yang menghadap ke lidah dan juga langit-langit mulut. Lakukan dengan gerakan seperti mencungkil-cungkil, yaitu dari permukaan gusi ke gigi seperti ini, baik untuk gigi belakang maupun gigi depan, baik gigi atas maupun gigi bawah seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lalu jangan lupa membersihkan permukaan lidah kalian dengan sikat gigi juga, tapi lakukan perlahan ya, supaya kalian tidak muntah dan lidahnya juga tidak menjadi terluka. Kemudian setelah itu berkumur-kumurlah dengan air putih, tapi pastikan kumur-kumurnya tidak usah terlalu banyak dan juga tidak usah terlalu sering, supaya lapisan fluoride yang ada pada pasta gigi tadi itu bisa tetap tertinggal pada permukaan gigi dan meresap masuk sampai ke dalam gigi. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa sikat gigi yang barusan kalian pakai tersebut dicuci di bawah air mengalir sampai bersih, kemudian diletakkan di tempat yang kering supaya tidak ditempeli oleh bakteri. Oke, selanjutnya adalah langkah kelima atau langkah yang terakhir, yaitu periksa rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi bagi adik-adik semuanya, jangan lupa ya ke dokter gigi 6 bulan sekali, ajak ayah dan ibu kalian untuk memeriksakan gigi kalian meskipun tidak ada keluhan sakit atau ngilu sama sekali. Oke, jadi sudah selesai materi yang saya sampaikan. Semoga 5 langkah tadi bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke Mr. Bambat. Oke, terima kasih Dr. Lisa. Ya, ini langsung aja tanya-tanya boleh ya dok ya? Iya boleh, silahkan. Tadi kan disampaikan bahwa sikat gigi yang ideal itu 3 kali ya. Yang pertama setelah makan, pagi hari, kemudian setelah makan dan juga mau tidur. Nah, apakah ada efek samping jika apabila melebihi dari 3 kali itu dok? Maksudnya habis makan sikat gigi, apakah itu berpengaruh baik ataupun malah berpengaruh negatif? Oke, saya jawab ya. Jadi dari pertanyaan Mr. Bambang tadi, apabila menyikat giginya terlalu sering itu bagus sih, akan tetapi jangan lupa efek dari sikat gigi ini juga selain membersihkan permukaan gigi yang kotor, dia juga dapat melukai permukaan gigi dan juga melukai gusi. Jadi kalau terlalu sering ya justru tidak bagus juga. Yang penting sikat gigi pada waktu-waktu yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak usah terlalu sering sampai sehari 6 kali 7 kali begitu ya. Iya, capek yang jelas. Iya, boros air juga. Iya. Nah, tanya lagi boleh ya dok ya? Silakan. Jadi kita akan simpulkan ya, jadi beberapa pertanyaan yang mungkin sering kita alami di sekolah kita ya, di SD Budi Mulia 2 Pandiansari ini, tentang tadi disampaikan bahwa tingginya kasus lubang gigi itu kan hampir merata ya. Jadi setiap usia anak sekolah dasar itu kan banyak banget kasus
karies gigi ataupun lubang gigi. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan dok bahwa ada penyebab-penyebabnya. Mungkin bisa diulangi lagi bro, mungkin diringkas lagi biar pemirsa yang ada di rumah bisa mengetahui penyebab dari karies gigi tersebut. Oke, jadi emang tadi proses pembentukan karies kan lumayan panjang ya sebenarnya ya dari prosesnya. Tapi secara garis besar jika benar-benar disingkat sampai sesingkat-singkatnya, pada intinya penyebab dari semua masalah gigi itu adalah makanan yang menempel pada permukaan gigi yang dibiarkan terus-menerus di situ sehingga terbentuk koloni bakteri dan ya rusaklah gigi seperti itu. Jadi intinya adalah makanan yang menempel di permukaan gigi yang tidak segera dibersihkan. Nah, seperti itu. Tapi kan permasalahannya ya dok ya, yang namanya anak-anak kan mungkin lupa ya, jadi mungkin edukasi dari rumah, orang tua, atau mungkin kalau di sekolah mungkin guru itu sangat penting sekali ya mungkin ya. Oke, mungkin pertanyaan yang ketiga ya dok ya. Pentingan yang ketiga, begini dok, kita kan ketahui bahwa terjadinya gigi tidak rata itu karena gigi susunya itu tidak lepas-lepas dok. Jadi gigi susunya itu terlalu kuat ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa kasus itu memang gigi susu itu rapi ya, dari kecilnya rapi, bagus, bersih gitu kan. Ternyata kuat ya, sehingga gigi permanennya mau muncul. Nah, karena kuatnya gigi susunya itu sehingga dia munculnya sembarangan dok, sehingga mengakibatkan jadi giginya gingsul ya, jadi gingsul dan tidak rata. Nah, mungkin ada solusi ataupun mungkin tips yang ampuh mungkin untuk mengatasi hal tersebut dok. Oke. Jadi sebenarnya kan tadi pada slide sebelumnya sudah kita sama-sama lihat ada gambar dua rahang anak kecil dan rahang orang dewasa dengan gigi tersebut, dan juga ada keterangan kapan gigi itu akan tumbuh seperti itu. Cuman kan gigi orang dewasa kan jumlahnya aja normalnya ada 28 sampai 32 apabila gigi bungsu yang terakhir juga muncul. Kan kalau mau dihafalkan wah lumayan memusingkan ya. Nah, jadi kalau saran saya itulah justru pentingnya memeriksakan gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi supaya nanti dokter giginya yang mengecek gitu usia anaknya berapa, kira-kira gigi tersebut sudah saatnya lepas atau belum, seperti itu. Karena kalau misalnya ternyata meskipun gigi susu tersebut masih bagus, tapi apabila di bawah gusinya udah tampak, sudah tampak ada gigi permanen yang akan mulai muncul nih. Nah, itu emang walau bagaimanapun gigi tersebut harus dicabut begitu. Oke. Nah, ini kalau sudah terlanjur dok, giginya sudah nggak rapi dok. Biasanya kan orang mengambil kesimpulan langsung dikawat gigi aja gitu dok. Nah, mungkin ada gambaran atau tips dari dokter Lisa ya mengenai pasang kawat gigi. Maksudnya idealnya usia berapa ataupun yang kasus yang seperti apa pemasangan kawat gigi itu. Kemudian tips bagaimana maksudnya melihat ataupun memilih ya kawat gigi yang bagus itu yang seperti apa. Karena kita kan tahu ya menjamur di mana-mana ada pasang kawat gigi harganya cuma segini sebenarnya itu dok. Itu menurut dokter gimana dok? Oke. Jadi yang pertama mungkin untuk waktu kapan idealnya memasang kawat gigi ya. Jadi untuk waktu memasang kawat gigi sebenarnya paling ideal itu ketika semua gigi permanennya sudah tumbuh ya. Jadi mungkin usia 13-14 tahun ya, itu paling cepetnya. Gitu. Sebenarnya di bawah itu juga bisa, tapi harus benar-benar di bawah perawatan dokter spesialis ortodontik gitu. Jadi kan pertimbangannya banyak gitu. Karena kalau misalnya pemasangan kawat gigi terlalu dini, justru malah nggak baik buat gigi dan tulangnya gitu. Seperti itu. Jadi giginya malah bisa mati dan lain sebagainya. Kayak gitu kan itu berbahaya ya. Terus juga yang pertanyaan yang kedua, Mr. Bamban, pastikan juga kalau kalian mau pasang kawat gigi, itu pastikan pasang ke dokter gigi yang di belakang namanya ada keterangan SPORT-nya. Nah, SPORT atau spesialis ortodontik. Karena kalau selain dokter, jadi sebenarnya ya ini saya beberkan rahasianya aja ya. Untuk memasang kawat gigi itu sih sebenarnya mudah. Banyak orang yang bisa. Mungkin Mr. Bamban kalau saya ajarin sehari juga bisa. Ya? Tapi memasang satu biji
bracketnya itu saja, sebenarnya dokter spesialis orto itu punya banyak sekali pertimbangan, dan yang bisa mempertanggungjawabkan keputusan pemasangannya tersebut ya hanya dokter spesialis orto begitu. Jadi itu tadi, jadi jangan asal pasang karena efeknya akan lama sekali. Kalau gigi itu sudah bergerak, mau dikembalikan lagi ke posisi yang semulanya itu juga butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun gitu. Jadi intinya mau ke dokter siapapun dan dimanapun terserah, tidak apa-apa, bagus-bagus saja, tapi pastikan yang memasang adalah dokter gigi dengan tambahan gelar di belakangnya, di belakang namanya, yaitu spesialis ortodontik. Nah, itu ya pemirsa. Jadi kita tidak harus sembarangan ya kita memilih untuk memasang kawat gigi. Mungkin promo banyak sekali ya, 300, 400 dan sebagainya, tapi efek sampingnya harus kita perhatikan. Benar. Ya. Kemudian dok, ini yang mungkin pertanyaan selanjutnya yang mungkin sering terjadi di sini. Untuk anak-anak itu ya, yang namanya periksa ke dokter gigi kan pada takut ya. Nah, melihat alatnya saja ya nggak usah anak-anak lah, dewasa aja mungkin kalau melihat alat-alat gigi itu kan sangat menakutkan lah. Itu mungkin tips yang yang menarik biar anak itu paham dan juga mau ke dokter gigi itu gimana dok? Oke, jadi kalau untuk tips yang pertama, kalau yang nonton ini untuk kelas 1 dan kelas 2 yang gigi permanennya belum banyak yang muncul, tips yang pertamanya adalah dijaga giginya sebaik mungkin supaya giginya nggak rusak, supaya kalian nggak perlu ke dokter gigi. Ya, benar sekali. Kemudian lakukan tips-tips 5 langkah menjaga kesehatan gigi tadi dengan sebaik-baiknya. Terus kalau misalnya sudah terlanjur rusak dan butuh ke dokter gigi, saran saya sih untuk pertama kali mungkin minta ditemani, bisa ditemani orang tua kalian atau kakak kalian yang sudah ada pengalaman ke dokter gigi. Begitu, intinya ya nggak perlu takut, karena kalau misal kalian takut untuk dirawat, justru kalian harus merasakan penderitaan sakit gigi itu ke depannya nantinya, seperti itu. Iya, soalnya kan banyak kasus juga dok, udah semangat kan, kemudian sampai di tempat klinik ataupun di rumah sakit anaknya nggak mau, jadi harus dipegangin dan sebagainya. Itu kan mungkin itu juga ya mungkin edukasi juga sangat penting sekali gitu ya di rumah itu ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada satupun dokter gigi yang dapat menjanjikan perawatan hari tersebut itu painless atau tidak sakit sama sekali. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa kalau kalian men-skip atau melewati sesi dengan dokter gigi tersebut, maka lebih banyak lagi kerugian-kerugian yang akan kalian alami ke depannya. Jadi yang mending sakit sesaat dibandingkan sakit ya berlama-lama nanti. Jelasinnya ke anak itu yang kadang-kadang harus edukasinya ya. Oke dok, ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Tadi kan dokter kan sudah melihat nih dari kelas-kelas, kemudian perpustakaan, multimedia dan juga kamar mandi. Ya mungkin kesan terakhir dok untuk sekolah SD Budi Mulia Pendidikan ini bagaimana menurut dokter? Oke, wah kalau saya lihat tadi sempat masuk ke masing-masing kelasnya luar biasa ya, meskipun sepi hari ini karena masih pandemi, tapi luar biasa ternyata masih sangat rapi, tertata dengan baik, sangat bersih dan sebagainya. Apalagi nih kalau rame pasti lebih menyenangkan lagi. Pesan-pesannya mungkin meskipun kalian saat ini belajar dari layar aja, tapi tetap semangat karena pandemi ini pasti akan berlalu, dan semoga kita semua bisa segera bertemu bersama teman-teman dan belajar secara luring seperti normalnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Lisa yang telah sudah menjelaskan banyak hal, dan semoga pemirsa sekalian bisa mengambil hikmahnya dan juga bisa mengambil manfaatnya tentunya. Seperti yang disampaikan dokter tadi bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati ya gitu deh ya. Benar. Ayah bunda yang saya hormati dan juga anak-anakku yang saya cintai, apabila kalian punya kendala ataupun masalah terkait dengan gigi dan mulut, bisa di komen ya di kolom komentar, dan juga apabila kalian punya masukan ataupun saran untuk kami, apabila nanti kita bisa bertemu lagi ya dok ya, itu bisa menjadi acara di sesi selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe ya.
Ya, pemirsa yang budiman, ya demikian rangkaian acara yang terkait masalah gigi dan mulut pada usia anak sekolah dasar. Semoga semuanya bisa mengambil hikmahnya. Nah, oke, baik. Saya Baman Marfianta, apabila dalam membawakan acara dari awal sampai dengan akhir banyak kekurangan, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jaga kesehatannya, tetap semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.